Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degito. Oke para sedulur, jadi seperti biasa siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran perayaman. Nah teman-teman, saat ini dikala persaingan jual beli ayam atau transaksi ayam itu sangatlah luar biasa, artinya memang kemudian antara penjual dan pembeli itu rasionya udah jomplang. Harusnya penjualnya 1, pembelinya 5 atau 10. Ini justru penjualnya 10, pembelinya 1. Jadi banyak mungkin yang akan jatuh pada waktunya nanti, peternak-peternak itu. Dan makanya saat ini juga luar biasa sekali persaingan di media sosial. Berbagai macam cara, salah satunya yang dilakukan adalah perang narasi atau perang proksi atau pengaruh ya teman-teman. Gimana itu ya? Salah satunya dengan nyenggol-nyenggol para pesaingnya, nyenggol-nyenggol yang memiliki potensi untuk menyaingi gitu kan di media sosial teman-teman. Banyak kan teman-teman, belum lama juga ada Mr. A yang kemudian berkonflik dengan Mr. T gitu kan, yang berkepanjangan akhirnya hilang begitu saja. Mr. A nyenggol Mr. R gitu kan, ditunggu-tunggu ya hilang gitu aja ya, nggak lain dan nggak bukan salah satu menjaga eksistensi dia orang-orang tertentu dengan berbagai macam caranya teman-teman. Makanya jangan heran kalau kemudian kemarin juga netizen si Mr. A nya lagi promosi jual-jual ayam materi di konten YouTube-nya ya teman-teman. Banyak yang menanyakan spill kandang nggak usah dipaksa terus lah teman-teman. Mungkin ya kalau pedagang ya mungkin nggak punya kandangnya lah gitu. Pedagang ini kan ini ya teman-teman, beli dari si A dijual lagi, dia cari margin aja lah gitu kan. Belinya 500 jualnya 550 atau 600. Tapi ada juga loh teman-teman yang belinya 300, 500 jualnya 1500 ya. Sah-sah saja. Yang jelas untuk para pembeli ya mungkin lebih selektif lah. Sekarang ini kalau diomong ya yang paling menang itu justru pembeli yang pegang duit, yang mau beli, karena pedagangnya lebih banyak daripada yang mau beli. Jadi memang harus hati-hati kalau kemudian lihat di medsos ada kemudian tokoh apapun peternak yang memang terkenal dulu pernah sering melakukan mengelabui para pelanggannya, terus ini ayam saya nih jual, tapi udah laku semua 40 ekor, satu tujuan, satu pembeli, sampai 40 ekor. Ini ya itulah ya, mungkin orang-orang seperti itu orang suruhan orang-orang tertentu ya teman-teman, bukan asli yang punya farmnya ya. Karena nyebut farm itu kan pertanian, perkebunan ya, gitu kan. Farm, peternakan bisa gitu kan, dia nyebutnya farm. farm ini jelas orang-orang itu soalnya orang-orang yang mungkin ya memang orang-orang suruhan saja gitu kan. Dalam kasusnya kemudian ke Mr. Tarno kemarin juga kan kesininya kita kemudian tahu ya ternyata Tarno mungkin ya sekedar karyawan ataupun pegawai di MDN Farm gitu kan, sehingga ya ketika digonggongin terus, diserang terus ya nggak ngelawan lah gitu kan. Nah, karena memang dia nggak punya kapasitas, nggak punya otonomi, nggak punya kemampuan finansial mungkinnya yang seperti yang gonggongin dia gitu kan. Yang gonggongin ya aneh juga gitu kan. Kenapa kalau udah tahu karyawan digonggongin, boleh udah gitu kan. Yang digonggongin ya bosnya gitu kan, jangan terus karyawan di jepit terus gitu kan. Karyawannya kan udah nggak ngelawan gitu kan. Tapi jelas-jelas teman-teman, jika saat ini sebenarnya kalau mau hobi kompetisi ayam ya paling enak sekarang karena materinya banyak gitu kan, penjualnya lebih banyak daripada pembeli gitu kan, barangnya supply-nya lebih banyak daripada demand atau permintaan, sehingga harganya otomatis yang bentuk pasar ya, harganya tuh otomatis turun ketika supply-nya naik, demand atau permintaannya menurun, harganya naik. Itu hukum pasar. Jadi saya kadang-kadang lucu, ini ayam saya jago kok ditawarin cuma 300-400. Jangan nyalahkan pembeli ya teman-teman.
Harga itu yang menentukan pasar. Toh kalau teman-teman itu ayamnya memang ayam yang berkualitas gitu kan, bukan ayam yang hias gitu kan, itu masih bagus kok teman-teman, harganya masih bagus. Saya juga kalau melepas ayam yang berkualitas juga di Telegram 1, 2, 3 hari juga udah ada yang ngambil gitu kan, dan nggak tanya-tanya. Sekarang ini kadang-kadang kan orang peternak kan kemudian terpengaruh, wah ini ayamnya gagah, tinggi, besar, ganteng gitu kan, sering ya teman-teman kalau lihat di konten kreator atau youtuber yang selalu diandal-andalkan, wah ganteng tenan ayamnya, gagah, ganteng. Itu nggak ngaruh ya teman-teman, ganteng, gagah, tapi kemudian nggak bisa kerja gitu kan, ya nggak kepake kalau di perusahaan. Nah itu seperti itu analoginya. Di perusahaan orangnya mau nggak ganteng, kalau mau kerja di bengkel, umpamanya nih analoginya, orangnya nggak ganteng, orangnya nggak tampan, nggak gagah, tinggi, besar, tapi kerjanya bagus, rajin, tertib, disiplin, ya tentunya pastinya yang memperkerjakan akan senang. Kemudian ada orang yang gagah, tinggi, besar, ganteng, kulitnya bersih tapi malas, kerjanya lemes-lemesan, ngantuk-ngantukan, pastinya nggak lama juga dipecat oleh majikannya. Itu gambarannya di Pariaman teman-teman. Nah sekarang ini kan kadang-kadang teman-teman ini salah, kadang-kadang ada yang kurang tepat. Banyak sekarang konten kreator itu jalan-jalan di pasar itu kan, ayamnya ganteng, bagus, harganya murah. Nah itu kan perspektifnya seorang konten kreator. Kalau saya juga senang karena saya sering bikin video jalan-jalan ke pasar, sekedar kemudian untuk refresh, untuk kemudian lihat-lihat aja gitu kan. Tapi kalau untuk dibeli, untuk kita ternakkan, kita pakai kompetisi, ya nggak ketemu teman-teman. Ada yang bagus 1 banding 10, susah ya. Dan kita harus bersaing dengan para pembeli-pembeli di pasar. Itu pembeli-pembeli banyak ya kalau untuk ayam-ayam yang memang betul-betul berkualitas dalam definisi kinerjanya bagus, polanya bagus. Nah kadang-kadang kan teman-teman ini terpengaruh, wah ganteng gitu kan. Saya sering bikin video di pasar-pasar di sini, tahu-tahu yang pesen banyak banget, saya bukan apa-apa gitu kan, karena kalau kemudian saya bikin video itu berkaitan dengan hobi saya, konten kreator ya, jalan-jalan gitu kan. Tentunya yang dilihat ayam yang gagah-gagah, ganteng-ganteng, tapi sekedar untuk hiburan, untuk cuci mata. Kalau kemudian ada teman-teman yang mau beli, itu saya nggak mau ininya, karena saya nanti jatuhnya menjerumuskan teman-teman gitu kan. Dulu pernah ayam itu ganteng, ekor lidi itu kuning di pasar Pleret gitu kan, sampai WA saya itu sehari itu ada 80 pesan mau beli ayam itu. Kalau ayam itu nggak laku dijual sama penjualnya cuma nawarin 250 atau 300 waktu itu, tapi nggak ada satupun WA-nya yang saya balas gitu. Kenapa? Karena memang jatuhnya nanti saya dirumuskan teman-teman gitu kan. Karena itu ayam-ayam yang memang cuma sekedar gagah, ganteng. Dan kalau sekarang ayam-ayam yang seperti itu jatuh harganya teman-teman, nggak laku gitu kan, karena memang yang beli itu sekarang saat ini memang kebanyakan para orang-orang yang aktif di kompetisi. Orang-orang yang aktif di kompetisi itulah salah satu target realistis, pembeli realistis gitu kan. Kalau orang yang beli untuk diternak lagi, ya mereka kalau udah ternak justru jadi kompetitor ya teman-teman gitu kan. Nah makanya orang-orang yang populasinya sedikit itu, yang memang pembeli yang realistis itu, mereka belinya ayam berdasarkan pola dan kinerja gitu kan. Mereka kalau ibaratnya orang, mereka lah majikan atau bos yang sebenarnya. Bos yang sebenarnya ya kayak gitu, dia nggak akan begitu melihat begitu tampilannya pegawai yang mau kerja di tempatnya gitu kan, apakah tinggi besar atau ganteng, kulitnya bersih, enggak. Yang dilihat pastinya adalah kinerja, pola, dan keuletannya, jelas itu. Dan sama di hobi perayaman juga seperti itu. Kalau kemudian kemarin banyak yang ngeritik saya, katanya lu kan ayam itu kan nggak bisa dipaksain ya, terserah itu kan, terserah. Tapi ayam yang masih laku saya pikir ayam itu, yang ayam hias ya ke laut lah, ayam hasil, ayam samu gitu kan, karena kita nggak tahu kualitasnya seperti apa. Mereka masuknya di Indonesia dikualifikasikan ayam hias gitu, karena memang kemudian yang masuk juga ayam yang nggak berkualitas bahasanya secara definisi untuk kompetisi. Walaupun sebenarnya kalau samu hasil juga di negeri asalnya kalau yang bagus ya bagus teman-teman. Cuman kan yang dibawa ke Indonesia itu ngambilnya dari mana nggak ngerti gitu kan.
dan mereka cerdas, pinter kan, kemudian dimasukkan dalam kualifikasi ayam hias. Kalau ayam hias ya pasti jeblok, kalau kayak sekarang nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena semuanya nanti pada satu titik mereka yang berkumpul itu penjual semua. Terus siapa yang mau beli? Yang mau beli yang orang yang niat mau jadi penjual lagi itu. Yang hal-hal seperti itu konyol ya teman-teman. Makanya teman-teman kalau ternak ayam tetap yang ayam mungkin kaitannya sama kompetisi. Ayam yang sama kompetisi kadang-kadang nggak ada korelasinya langsung dengan warna bulu, dengan postur tubuh gitu kan. Kadang-kadang nggak ada korelasinya gitu kan. Karena yang kurus ketemu kurus, yang tinggi ketemu tinggi, yang besar ketemu yang besar, nggak bisa gitu kan. Besar ketemu kecil. Itulah di kompetisi. Oke, itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini. Semoga menghibur teman-teman sedulur-sedulur saya di rumah.